kesempatan yang diberikan kepada kami. Sesuai dengan sambutan dari Pak Ketua tentang division tadi, bahwasanya itu IKN kita yang ada selama ini kan tidak terbaik Bapak ya. Sesuai dengan pemilihan itu artinya ada beberapa kita yang hendaknya ikatkan nama itu wujud nanti. Jadi aku sarankan atau usulkan hendaknya IKN Tangsel ini di bawah pimpinan induk keluarga Minangkabau itu di IKN. Itu usulan saya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pertanyaannya dari Aren, dari pertanyaan diterima. Dari saudara. Oke, silakan. Selanjutnya kita beri kesempatan pada perwakilan dari Kecamatan Ciputat. Silakan. Ciputat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran kami dari Kota Ciputat, Wali Kota Ciputat, mudah-mudahan lebih menyentuh ke masyarakat bawahnya gitu, untuk hal-hal yang lain. Semoga lebih sensitif aja Pak untuk ke depannya, insya Allah. Cukup sekian dari kami sementara. Assalamualaikum. Terima kasih Pak dari Pak dari Ciputat. Mengenai laporan pertanggungjawabannya, tanggapannya, apakah diterima? Terima. Diterima. Terima kasih Pak. Jadi selanjutnya kita lanjut masuk ke Kecamatan Serpong. Silakan. Serpong. Tidak ada. Ya. Kecamatan Serpong. Ada. Di luar. Dari Serpong. Oke, kita lanjut dulu ke Serpong Utara. Belum. Tuh Serpong Utara tuh. Saya Dedi dari perwakilan Serpong Utara. Mungkin masukannya agar pemuda-pemuda IKN ini agar dilibatkan di ikatan keluarga Minang ini. Itu saja. Ya, terima kasih Pak dari Serpong. Serpong Utara. Mengenai pandangan terhadap tanggapan laporan ini diterima Pak? Terima. Diterima. Oke, terima kasih. Jadi minta tadi OC supaya mencatat tadi saran daripada rekan-rekan dari Serpong Utara ya. Selanjutnya untuk Ciputat Timur, Pembelah silakan kebetulan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang kami hormati, terutama terima kasih kedatangan Ibu Amelia atas acara IKN Tangsel ini. Mengenai, saya mungkin agak lama sedikit nih. Artinya cuma 2 menit Pak. 2 menit ya? Ya, paling lama 2 menit. Jadi kalau 2 menit mungkin sedikit aja. Ya. Sedikit aja, nggak banyak-banyak lebar. Uang tidak segalanya, tapi rupanya termasuk di Tangsel maupun di DKI ini, uang adalah segala-galanya dengan uang. Jadi mengenai fungsi kita untuk melihat duduk rakyat atau warga Tangsel yang ada, kemungkinan kita tidak harus sekedar datang. Ada wujud nyata yang perlu ketika orang datang, kita datangi dalam kondisi susah apa segala macam. Kita tidak harus datang untuk mengucapkan
sungkawa apa itu namanya, dan harus dengan wujud nyata. Dan mungkin untuk itu IKM kita ini harus punya dana. Dan dana kita ini kan biasanya agak terbatas, sumbangsi ala kadar dari siapa aja kan. Dan sekali lagi ya, mungkin itu aja dari kita. Apa yang kita akan terapkan ke depannya ketika ada kunjungan kita kemana-mana untuk melihat kawan-kawan kita Minang, dan bahkan tidak harusnya orang Minang. Ketika ada musibah di suatu lokasi, ada Minang, ada Jawa apa, IKM Minang turun tangan tanpa membedakan. Mungkin itu aja mengenai kepengurusan ketua Anak Rizal luar biasa. Dan saya perkenalkan sekali lagi, nama saya Julius dari Pamulang, asal dari Lintau, bendera kuning, tapi di IKM ini tidak ada kuningnya. Kita harus sama semua. Dan kebetulan saya juga ketua Minang Seleksian, mantan seluruh pemain bola yang ada di Sumatera Barat, di Jabodetabek, bahkan di Indonesia. Jadi wujud nyata yang kita lakukan tidak harus di Tangsel. Saya sebagai ketua pemuda seni budaya olahraga, jadi apa-apa saya tidak menyuarakan saya kadang-kadang dari IKM Tangsel, tapi kita lakukan dengan semu. Tapi orang udah tahu, oh ini Pak Julius IKM Tangsel. Cuma itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Julius dari Pemulang. Bapak tepat waktu. Saya sebetulnya mau memperingatkan Bapak habis. Tapi alhamdulillah Bapak tahu sebelum saya peringatkan Bapak sudah siap-siap waktunya habis. Terima kasih Pak Pak Julius. Tadi dengan komentar Bapak bahasanya kepengurusan Pak Nafrizal ini luar biasa. Luar biasa ini kan baik Pak ya. Luar biasa baik kan Pak. Ya. Jadi berarti dengan luar biasa baik, berarti tanggapannya dari Pamulang itu tanggapannya dari apa? Luar biasa. Diterima ya, tanggapannya diterima. Oke, terima kasih Pak. Saya jawab sedikit Pak mengenai luar biasa. Jadi kebetulan tadi kan bercerita tentang hasil kerja ya. Yang olahraga ini ada masukan, ada pertandingan domino segala macam Bapak. Kita juara di mana-mana Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Karena dari Pak, keterangan jawaban dari Pak Nafrizal sebagai ketua IKM Tangsel 2020 diterima dari Kecamatan Muda. Terakhir kami minta tanggapan dari Pak dari Kecamatan Setu. Silakan Pak. Waktu ada 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kecamatan Setu menerima apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua. Kami terima itu pertanggungjawabannya, dan juga kami mengusulkan lagi, mengingat kepemimpinan Bapak kan ada 3 tahun itu masa Covid. Jadi kami minta lanjutkan Pak untuk masa bakti 2005-2030. Oke Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dari Kecamatan Setu. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, pendukano yang kami hormati semuanya, setelah kita dengarkan tadi pandangan dan tentang laporan pertanggungjawaban dari Pak Ketua Nafrizal sebagai Ketua IKM Tangsel 2020 sampai 2025, semuanya alhamdulillah Pak menerima laporan pertanggungjawaban ini. Dengan kita peserta muda semuanya menerima laporan pertanggungjawaban Pak Nafrizal, dengan demikian ya, dengan kita jadi dengan semuanya menerima pertanggungjawaban dari laporan Pak Nafrizal selama 5 tahun ini, dengan demikian kepengurusan Bapak Nafrizal dimisioner. Setelah ini kita akan memilih kepengurusan baru. Terima kasih. Sekarang kita kembalikan kepada Ketua. Ya baik Pak, terima kasih.
Juga terima kasih kepada perwakilan-perwakilan kecamatan seluruh Kota Tangsel yang telah menerima baik hasil kinerja dan kerja semua sejak kepengurusan kepada IKN Tangsel periode 2020-2025. Dengan ini saya tanya sekali lagi, apakah kita siap menerima pertanggungjawaban dari beliau? Siap? Siap. Sekali siap? Siap. Alhamdulillah. Jalan. Pemilihan apa lagi pemilihan? Pemilihan. Hah? Enggak aja. Terima kasih. Kita lanjutkan acara musda kita. Selanjutnya kita akan masuk pada persiapan pada pemilihan calon ketua umum Ikatan Keluarga Minang Tangsel periode 2025 dan sampai 2030. Dan apa yang telah kami terima dari SC dari perwakilan dari OC, dari perwakilan kecamatan telah memberikan ya ada beberapa calon yang maju sebetulnya, tapi ada satu orang yang dicalonkan oleh seluruh perwakilan. Ya, saya bacakan misalnya dari Kecamatan Setu kepada panitia musda IKN Tangsel. Ya. Di sini dinyatakan bahasanya mengajukan dan mendukung pencalonan Bapak Insinyur Haji Pri Asnan Sarif bakal calon ketua umum IKN Tangsel untuk periode 2025-2030 tertanda Pak Samsuadi Foto. Jadi dari Setu. Dan kemudian juga dari Papua juga pencalonkan juga Saudara Pri Asnan Sarif untuk menjadi calon ketua umum IKN Tangsel untuk periode 2025-2030. Ditandatangani oleh ketua beliau, ketuanya Pak Julius sendiri. Ya. Jadi juga ada dari Pondok Aren, senyata juga sama mengajukan mendukung pencalonan Pak Pri Asnan Sarif sebagai ketua, ditandatangani sendiri oleh Pak Saiful Waludin dan Pak Kairunas. Terima kasih. Dan juga dari Kecamatan Ciputat juga mengusulkan Pak Pri Asnan Sarif sebagai calon ketua IKN Tangsel untuk periode 2025-2030, ditandatangani oleh ketua Pak Muhaimin dan sekretaris Pak Jasman. Dan juga dari Kecamatan Serpong juga mengusulkan Pak Pri Asnan Sarif untuk menjadi wakil ketua, ditandatangani oleh Pak ketuanya Dewi Safitra dan sekretarisnya Restu Nuriat Akbar. Dan juga dari Ciputat Timur sama mereka menyampaikan Saudara Pri Asnan Sarif untuk menjadi ketua IKN Tangsel periode 2025 sampai 2030, ditandatangani oleh ketua mereka Bunda Eva Emrun dan sekretaris Bunda Setiani. Jadi alhamdulillah dari 7 kecamatan semuanya mengusulkan Pak Pri Asnan Sarif untuk menjadi ketua IKN Tangsel untuk periode 2025-2030.
Bagi ini yang telah kita sampaikan, ini yang telah kita terima. Mungkin kita inginkan ke ininya, bagaimana Pak? Pak Ketua, ini semuanya telah sepakat ya, hadirnya dalam bulan Pak Ketua. Oke, jadi hari ini sudah sepakat semuanya. Jadi kita rasanya kita nggak perlu lagi pemilihan sebagai pengatur dan ini aja. Jadi kita sepakat aja bagaimana kita sah, kita payungi, kita serahkan Pak Ketua Sidang, mana pendapatannya disilakan. Baiklah, terima kasih. Ketua. Kita sudah sepakat ya, tadi ini kita akan membentuk tim formatur. Tapi ternyata sudah ada surat yang masuk kita kaget dengan pernyataan sama secara aklamasi untuk memilih kandidat definitif adalah Insinyur Budi Asman. Sekali lagi saya selaku Ketua Sidang Komite bertanya, apakah betul sepakat atau tidak dengan suara bulat? Sepakat. Sepakat. Baiklah. Dengan berakhirnya kepengurusan IKN Kota Tangsel 2020-2025 pada tanggal 15 Juli 2025, maka membaca, mengingat, memperhatikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Keluarga Minang, kita di sini telah sepakat untuk memutuskan menetapkan Saudara Insinyur Budi Asman MM sebagai Ketua IKN Kota Tangsel Provinsi Banten periode 2025-2030. Selanjutnya kita tegas lagi sesuai dengan apa yang dibolehkan oleh Ketua kita yang masih saat ini benar ya, masih mempunyai untuk bicara ya. Beliau mengatakan kita sekarang mulai tercatat untuk 2025-2030 kita itu kepada Ikatan Induk Keluarga Minang Provinsi Banten dan Induk Keluarga Minang Nasional. Izin Pak, baiknya minta Pak Budi Asman untuk apakah bersedia menerima atau tidak, karena ini kan sudah diminta dari yang bersangkutan kan belum ada pernyataan. Jadi ya, biar penjelasan dulu 2 poin baru nanti. Ya. Ya. Nah, kemudian kita berhitung kepada Dewan Pimpinan Pusat Induk Keluarga Minang Nasional dan luar negeri. Sepakat? Sepakat? Oke. Kepada Saudara Insinyur Budi Asman MM, kami persilakan berdiri. Pak. Di sini ada kelayakan dan kesepakatan permintaan sidang para sidang. Itu tetap. Dia bertanya kepada kandidat ini, apakah Bapak Insinyur Budi Asman MM bersedia untuk memangku jabatan untuk periode 2025-2030? Siap? Insya Allah siap. Oke, begitu. Pertanyaan kedua, kami memberikan waktu untuk penyusunan kepengurusan. Bapak sanggupin 2 kali 1 minggu atau 1 bulan, karena ini adalah hak prerogatif ketua terpilih. Bagaimana? 1 bulan. 1 bulan. Ayo. Alhamdulillah. Kami minta juga sedikit ya, mungkin wajangan dari sekjen kita Dewan Pimpinan Pusat Induk Keluarga Minang kepada Ibu Hajah Limulia SEMM. Dipersilakan Ibu Nawang.
Mik. Ada tuh. Dari tadi ada video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Ketua IKM yang lama, Pak Anaf Rizal. Sebenarnya sesungguhnya hari ini kita reuniannya Pak ini 2011 terbentuknya IKM, Ikatan Keluarga Minang Tangsel. Kita bersama-sama, tapi alhamdulillah di sini wajah lama masih muda-muda, Pak Bisa dan yang duduk di depan dan semua saudara-saudara yang hadir pada hari ini. Ada salam hormat dari Pak Ketum, Bapak Komjen Boy Raffi Amar. Tadinya beliau sangat ingin hadir, tapi karena berada di luar kota, beliau juga menyampaikan salam hormat buat kita semua. Sebenarnya mau ikatan atau induk sebenarnya ini hanya perbedaan di Menkumham. Sebenarnya sesungguhnya hati kita ikatan. Setuju tidak? Setuju. Tapi karena kita mengikuti aturan yang ada, karena sesungguhnya ikatan itu kan kita yang melahirkan, ya, bersama-sama di Banten, dan ayo kita bersama-sama kita bangkit kembali dengan nama, karena kita harus mengikuti DPP Induk Keluarga Minang. Saya yakin di bawah itu masih cinta sama kita, apalagi Pak Anaf Rizal juga sudah berbuat banyak di IKM Tangsel, dan juga bapak-bapak dari IKM Kecamatan juga pasti. Mari kita bersama-sama dengan kepemimpinan Bapak yang baru, yakin juga bahwa di Cirebon masih beliau ya Pak Edial, Dr. Edial Sanif. Saya yakin karena dengan bersama-sama awak saling bergandeng tangan, insya Allah Induk Keluarga Minang Kabau kita ajak semua ika-ika yang ada, walaupun ada ikatan dan induk, kalau ikatan berkegiatan kita hadir, induk berkegiatan kita hadir. Jangan sampai orang Minang dirantau tak pacah bala karena organisasi, dan itu yang amborek sama Moku. Jadi kalau sudah sebenarnya kan yang mendirikan ikatan itu tidak, tapi dibaca. Akhirnya Ambo sendiri tidak mau membentuk induk. Kita bentuk induk, bergerak lagi. Akhirnya kita kan berantem sama kita. Bagi sana bisa kakak, bukan itu. Tapi mudah berharap dengan memulai hari ini dengan kepengurusan yang baru, tentunya kita berdiri tegak. Tadi dari Ciputat kalau nggak salah, ayo kita merayap lagi ke bawah, bahwa tadi sudah didengar ada koperasi, kita kembangkan lagi. Koperasi itu sebenarnya apa yang harus kita berkegiatan, karena sesungguhnya orang Minang kan adalah pelaku ekonomi mikro, dan di situ kebutuhan harian aja. Ini kabupatennya juga akan dibentuk ketua Kabupaten Tangerang, dia mendirikan koperasi juga, tapi mereka sudah bergerak di kebutuhan harian. Kalau memang koperasi ini sudah jalan, kita fokus di kebutuhan harian saja, menyuplai saudara-saudara kita atau memberikan mereka seperti warung-warung Madura dan lain sebagainya, mungkin itu kita bisa support, karena Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM itu sekarang mensupport masyarakat, dan sekarang dan saat ini masyarakat ini terasa sekali. Nah, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan Pak Pramono Anung, orang Minang yang di DKI juga merasakan bagaimana orang Minang sekarang berusaha. Banyak sekali yang tutup. Nah, ini tugas kita pengurus nanti membicarakan ini, mendiskusikan ini apa langkah-langkah. Kalau mungkin yang bekerja mungkin untuk mereka kita makan untuk sehari-hari, tapi saudara-saudara kita yang pelaku mikro yang berjualan dan ini kan dampaknya sangat besar sekali. Nah, mari kita pikirkan, mungkin kita galakkan yang industri apa yang kita bisa barter ya,
berjualan, coba kita mulai dari Tangsel, karena kalau Kabupaten Tangerang sudah mulai dengan koperasi, jadi saudara-saudara kita yang nganggur yang apa, mereka tuh berjualan minyak atau beras. Jadi ada 3 macam apa namanya kebutuhan yang terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang untuk pendampingan hari ini, dan terima kasih juga IKM Tangsel hidup DPP Hidup Keluarga Minang. Mari kita bersama-sama, apapun permasalahan kita nanti kita bicarakan bersama-sama. Kita turun lagi ke bawah, kita kembalikan, tidak ada perdebatan ini itu bahwa siapa yang tidak mau bergabung sama kita sudah tinggalkan saja. Tapi bagi yang mau bergabung, ayo kita ajak bersama-sama untuk kita mau mulai kembali kegiatan apa yang kira-kira bisa membantu masyarakat Minang yang ada di Rantau ini. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih, selamat untuk Pak Ketua baru, dan terima kasih untuk Pak Anamrisa yang sudah kemarin ini kan periode berapa ya, karena memang sudah hampir 15 tahun ya ngurus orang Minangnya. Selamat buat beliau, mudah-mudahan nanti kita coba pikirkan Kota Tangerang, kita bentuk lagi Hidup Keluarga Minang karena awal rumput sih masih muda, belum mau kesana sini, mau berdiri sendiri tidak apa-apa. Tapi kalau ada masalah mereka kita tetap turun. Apapun itu yang namanya orang Minang, kita jangan melihat organisasinya, tapi kita bantu apapun itu. Karena kadang-kadang organisasinya 5 tahun sekali aja muncul ya gitu kan. Tapi kita bergerak saja. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Ketua, Pak Eli, semuanya, Pak Faisal, orang tua saya ini tahun berapa Pak? 2010 ya Pak ya, udah 12 tahun kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, panjang umur, diberikan dan dilimpahkan rezeki yang banyak, dan kita sama-sama berdiri, bendera Marawa kita tegak berdiri kembali di Provinsi Banten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.